dan selamat hari Minggu. Kakak ulang sekali lagi, Shalom dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kakak. Nah, kakak akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Kakak berharap kabarnya baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo tepuk tangan semuanya. Ya, hari ini kakak tidak sendirian, tapi kakak ditemani sama kakak-kakak guru yang lain dan kakak-kakak teman multimedia. Kakak sendiri sebagai liturgis kakak Lina, penggerak lagu kakak Emi, kakak Fani, pelayan firman kakak Ria, kantorya kakak Vince, kakak Yudi, pemusik kakak Ito, dan kakak Al, dan teman multimedia yang selalu setia merekam kita setiap hari Minggu. Oke adik-adik semuanya sudah siap? Kakak berharap kalian sudah siap, sudah berpakaian rapi, sudah siap mempersiapkan Alkitabnya dan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk gerbang kemuliaan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hati bersyukur kita menyanyi, ku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk adik-adik. Cerita kita minggu lalu bercerita tentang bangsa Israel yang sudah tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Bangsa Israel sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan sehingga Tuhan mengirimkan Raja Moab yang berkuasa atas Israel selama 18 tahun. Tetapi adik-adik, setelah bangsa Israel mulai sadar, mereka bertobat dan berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan penyelamat bagi mereka, yakni Raja Ehud. Sehingga mereka bebas dari kuasa Eglon dan Raja Moab itu. Adik-adik, apabila kita berseru dan meminta tolong kepada Tuhan, pasti Tuhan bermurah hati. Kita melakukan kesalahan di rumah, di mana-mana kepada orang tua kita bertobat kepada Tuhan dan meminta pertolongan, pasti Tuhan akan membebaskan kita seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat baik bagi kita, bagi kakak guru dan bagi adik-adik di rumah. Untuk itu Allah itu baik. Kita agungkan kidung pujian, Allah itu baik.
Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Ya, kita masuk dalam pengakuan dosa. Adik-adik, dalam sepanjang minggu berlalu, dalam segala aktivitas yang kita lakukan, mungkin ada perbuatan kita yang melukai hati saudara-saudara kita, hati teman kita, hati orang tua kita, bahkan hati Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampunannya. Mari kita ucapkan sama-sama, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong kami, ampuni kami. Ya, kita masuk dalam berita anugerah dari Hakim-Hakim pasalnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-14a. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan kita kasih. Karena kasih itu sabar dan sayang kepada semua orang. Seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kita menyanyi kidung pujian dengan penuh sukacita, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Iya, kasih itu sabar. Kita masuk dalam petunjuk hidup baru. Hakim-Hakim 4 ayatnya yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Adik-adik di rumah, kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur ayatnya yang ke-20, Mazmur pasalnya yang ke-20 sampai ayat yang 7. Mazmur 20 ayat 7. Ya, kalau sudah dapat semua, mari kita baca secara bersama-sama. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Amin. Ya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pertama kali kita dengar firman Tuhan, kedua kali kita simpan dalam hati. Mari kita sambut kidung pujian pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Ya, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelumnya,
Siapkan Alkitabnya, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyanyi, kami sudah berdoa kepada Tuhan. Saat ini kami akan membaca, kami akan mendengarkan cerita dari Kakak Ria. Tuhan Yesus jaga kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhir cerita kami, agar kami boleh mendengar dengan baik. Kuasai kami satu persatu ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat mengambil bagian dalam setiap langkah dan kehidupan kami semua. Inilah doa kami, Tuhan Yesus berkati kami semua. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Ya, kakak sangat senang. Semuanya tentunya pagi ini sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kakak akan bercerita tentang firman Tuhan lanjutan dari cerita minggu lalu. Sebelum itu, adik-adik semua siap dan duduk tenang ya, dan menyimak gambar berikut ini. Pada saat Ehud mati, maka orang-orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Dan Raja Yabin, raja Kanaan ini memiliki seorang panglima. Panglima tentaranya itu bernama Sisera dari Haroset Hagoyim. Sisera ini memiliki 900 kereta besi, dan selama 20 tahun lamanya Sisera menindas orang Israel. Sisera ini sering menghukum orang Israel dan bahkan memukul orang Israel. Maka berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pada waktu itu adalah seorang perempuan yang bernama Deborah. Dia seorang nabiah, istri Lapidot, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Saat itu datanglah orang Israel kepadanya untuk berhakim. Lalu Deborah menyuruh untuk memanggil Barak dari Kades. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Lalu jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Lalu kata Deborah kepada Barak, "Baiklah, aku turut bersamamu." Dan akhirnya Deborah bersama dengan Barak maju melawan Sisera bersama dengan keretanya dan seluruh rakyatnya ke Gunung Tabor. Kata Deborah kepada Barak,
Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan mereka Sisera ke dalam tanganmu. Karena Tuhan mengacaukan Sisera serta seluruh tentaranya, akhirnya mereka kalah. Semua tentara Sisera mati di tangan Barak. Dan saat itu Sisera lari. Dia berjalan menuju ke kemah Yael, yaitu istri Heber. Dia bertemu dengan Yael. Lalu Yael mempersilahkan Sisera masuk di kemahnya. Dan waktu pada malam hari, saat Sisera tidur, Yael membunuhnya. Dan akhirnya Sisera pun mati di tangan Yael. Karena Tuhan membuat Yael memihak kepada Deborah dan Barak. Yael melihat Barak dan memanggilnya dan memperlihatkan kalau Sisera sudah mati. Saat itu juga Tuhan menundukkan Raja Yabin di depan orang Israel melalui Deborah dan Barak. Maka bersukacitalah Deborah dan Barak saat itu atas kemenangan mereka. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini tentunya mengajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik untuk tidak takut kepada musuh, walaupun musuh itu kita sehebat apapun, asalkan kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan Yesus dan kita berada di jalan yang benar. Adik-adik juga harus tahu kalau Tuhan memakai siapa saja untuk boleh menjadi pemimpin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Asal dia mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, Tuhan pasti pakai. Nah, adik-adik sekalian, cerita pada pagi hari ini berjudul Deborah dan Barak yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 31. Nah, adik-adik, demikianlah cerita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik sudah mendengar cerita tadi, sungguh luar biasa pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh Kakak Ria buat kita semua, yaitu Deborah dan Barak. Kita boleh seperti Deborah dan Barak yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik, di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Kita sekali lagi menyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, adik-adik kita akan memasukkan persembahan
siapkan persembahannya di tangan kanannya. Ayat pengiring persembahan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 7 ayatnya yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kidung pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama satu dalam doa syafaat. Semuanya duduk tenang, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah pemilik kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami tunduk kepala di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk segala kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami, bahkan pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah bersama maupun lewat live streaming. Terima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu boleh dapat menjadi pemimpin seperti Deborah dan Barak, yang tidak takut karena mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu dalam pendidikan yang berada di rumah, masih belajar di rumah. Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesehatan kepada anak-anak-Mu sekalian. Tuhan memberikan ketekunan, kerajinan untuk belajar, serta semangat yang penuh agar dapat belajar dari rumah dengan penuh semangat. Tuhan berikan pula hikmat, Tuhan berikan kesehatan, kesabaran kepada orang tua yang mendampingi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan berkati persembahan ini agar kami pakai dapat memuliakan nama Tuhan. Juga yang masih ada pada kami, pada orang tua kami, Tuhan berkati sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa bagi pelayanan di gereja-Mu. Tuhan berkati mulai dari Bapak Pendeta bersama dengan Ibu, para majelis, pekerja gereja dan semuanya, bahkan kakak guru, multimedia yang semua mengambil bagian dan bahkan yang saat ini tidak mengambil bagian. Tuhan berkati, Tuhan melindungi kami semua. Terutama di tengah wabah pada saat ini, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, baik kami berada di luar rumah ataupun di dalam rumah. Ya Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendoakan bagi teman-teman kami yang berulang tahun. Dalam sepekan ini yang tidak kami sempat sebutkan namanya satu persatu. Tuhan berkati mereka, Tuhan memberikan umur yang panjang, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka, Tuhan memberkati dalam pertumbuhannya, menjadi anak yang baik, menjadi anak kebanggaan dari orang tua dan semua orang, juga terutama menjadi anak terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati orang tuanya masing-masing untuk mendidik, menjaga anak terkasih kami. Pada saat ini juga kami mau mendoakan bagi anak-anak-Mu atau segenap jemaat-Mu Tuhan, jika ada yang berada dalam kelemahan tubuh.
Tuhan kiranya mau menjamah, menyembuhkan dari sakit penyakitnya, sehingga memberi kesembuhan dan kesehatan, sehingga boleh kembali merasakan sukacita dan kesehatan yang penuh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk sepekan ini, dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur berserah kepada Tuhan Yesus dan kami satu di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baiklah adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah sayang kepada kita. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Kure semangat puang. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, puang mangkau kamasekan kure sumanga puang. Adik-adik di rumah, sebelum kita masuk dalam lagu Ku Berbahagia, mari adik-adik di rumah tetap patuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, rajin cuci tangan. Kita menyanyi Ku Berbahagia. Ya, sebelum kita menyanyi, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Aku berbahagia, aku bersuka cita. Yesus mengasihiku, Dia mati untuk selamatkanku. Aku berbahagia, aku bersuka cita. Yesus mengasihimu, Dia mati untuk selamatkanmu. La 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 la, aku berbahagia. La 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 la, Yesus mengasihiku. La 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 la, aku berbahagia. La 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 la, Yesus mengasihiku. Aku
akan beritakan, aku akan kabarkan, hanya oleh anugerah aku diselamatkan. Aku akan beritakan, aku akan kabarkan, hanya oleh anugerah kamu diselamatkan. La 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 la, aku berbahagia. La 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 la, Yesus mengasihiku. La 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 la, aku berbahagia. La 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 la, Yesus mengasihimu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dah. Ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita. Lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker.
Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like,